Sebelumnya, perkenalkan nama saya Itayu Francisca, NPM 181110132. Saya dari kelas 7D, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban saya terkait dengan soal UAS mata kuliah konseling anak dan remaja. Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah konseling anak dan remaja. Di sini ada rencana konseling. Nah, pada kasus sender ini saya memilih pendekatan behavior dengan teknik self management. Konselor memilih pendekatan tersebut karena pada dasarnya pendekatan tersebut merupakan suatu pendekatan untuk memodifikasi tingkah laku yang tidak diinginkan atau maladaptif sehingga menekankan pada pembiasaan tingkah laku positif atau adaptif. Selain itu, konselor memilih teknik self management ini karena teknik ini merupakan suatu strategi pengubahan perilaku yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada tahap konseling. Nah, yang pertama itu ada tahap monitor diri atau self monitoring. Nah, pada tahap ini konseli dengan sengaja mengamati tingkah lakunya sendiri serta mencatatnya dengan teliti. Catatan ini dapat menggunakan daftar cek atau catatan observasi kualitatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh konseli dalam mencatat tingkah lakunya adalah frekuensinya, identitasnya, dan durasi tingkah laku. Kedua ini ada tahap evaluasi diri atau self evaluation. Nah, pada tahap ini konseli membandingkan hasil catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang telah dibuat oleh konseli. Nah, perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program. Nah, bila program tersebut tidak berhasil, maka perlu ditinjau kembali program tersebut. Apakah target tingkah laku yang diterapkan memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, atau perilaku yang ditargetkan tidak cocok, atau bahkan penguatan yang diberikan ini tidak sesuai. Nah, terus selanjutnya di sini ada tahap pemberian penguatan, penghapusan, dan hukuman atau self reinforcement. Nah, pada tahap ini konseli mengatur dirinya sendiri, memberikan penguatan, menghapus, dan memberikan hukuman pada diri sendiri. Nah, tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena membutuhkan kemampuan yang kuat dari konseli untuk melaksanakan program yang telah dibuat secara kontinu. Nah, di sini ada tahap awal konseling. Nah, pada tahap awal konseling, konselor menyambut konseli dengan hangat, membiarkan konseli pada posisi duduk ternyaman terlebih dahulu, mulai basa-basi seperti menanyakan kabar, menanyakan kegiatan, terus menanyakan aktivitas sehari-hari gitu, seperti ya topik netral gitulah. Terus hal ini dilakukan untuk menjembatani hubungan antara konselor dengan konseli, sehingga dalam proses konselingnya nanti konseli akan merasa lebih nyaman dalam bercerita atau mengungkapkan permasalahannya yang sedang dialami. Serta pada tahap ini juga melakukan kontrak waktu yang akan ditempuh selama proses konseli berlanjut atau berjalan. Selanjutnya, di sini ada pertimbangan dalam melakukan tahap proses konseli, yaitu konselor melakukan tahap awal konseling tersebut karena hal ini bisa menjembatani hubungan antara konselor dengan konseli dalam proses konseling, sehingga bisa membuat konseli nyaman dalam proses konseling yang akan dilakukan nanti. Lalu di sini juga ada terkait tahap kegiatan konseling. Nah, hal yang dilakukan di tahap kegiatan ini, pada tahap ini konseli mulai menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi atau dirasakan. Nah, konseli menceritakannya dengan sedikit lesu. Terus konselor berusaha menenangkan konseli terlebih dahulu. Setelah dipastikan kondisi konseli stabil, setelah itu konselor mulai memancing dengan pertanyaan pemahaman tentang pemahaman diri konseli. Lalu konselor meminta konseli untuk mengamati tingkah lakunya sendiri serta penyebab permasalahannya. Nah, kemudian konselor menanyakan kepada konseli tentang perilaku yang sebenarnya diinginkan atau perubahan yang sebenarnya diinginkan. Nah, lalu setelah konseli menjelaskan terkait hal perubahan yang diinginkan, kemudian konselor meminta kepada konseli untuk berjanji terhadap dirinya sendiri yang tujuannya menerapkan pada diri konseli terhadap keinginannya gitu, keinginan perubahan perilakunya gitu.
Setelah membuat perjanjian, kemudian konselor kembali meminta konseli untuk membuat perencanaan pengubahan perilaku, perasaan, dan pikiran yang diinginkan gitu. Lalu konseli diminta untuk bisa bekerja sama dengan orang terdekatnya seperti ibunya, bapaknya, kakaknya, dan intinya itu orang yang dipercayai oleh konseli untuk program self managementnya. Setelah tahap-tahap di atas selesai, kemudian konselor meminta konseli untuk konsisten terhadap keinginannya. Yang terakhir ini ada tahap pengakhiran konseling. Nah, pada proses penutup, konseli diminta untuk menyimpulkan apa yang sudah menjadi pembahasan pada proses konseling. Lalu konselor meminta konseli untuk menceritakan bagaimana perasaannya sekarang setelah melakukan proses konseling. Yang kedua ini konselor itu memberikan penugasan, yaitu buku catatan. Jadi konseli harus mencatat setiap perubahan tingkah lakunya yang diinginkan selama 2 minggu ke depan, dan yang menilai atas perubahan tingkah lakunya adalah orang tuanya atau orang yang dipercaya seperti ibunya begitu. Lalu di sini yang terakhir ada tindak lanjut. Nah, konselor dan konseli sepakat untuk melakukan sesi konseling kedua guna membahas hasil rencana yang akan dilakukan. Namun untuk kapannya belum perjanjian karena nanti konseli bilang akan mengabari kembali. Sekian jawaban saya untuk soal UAS mata kuliah konseling anak dan remaja. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.